Ini merupakan usaha yang sudah saya bangun kurang lebih 2 tahun, artinya sudah berjalan 2 tahun, di mana tempatnya itu bukan langsung tempatnya di sini melalui beberapa lokasi sebelumnya, di mana lokasi yang pertama itu dirasa kurang begitu ngangkat omsetnya, penjualannya, akhirnya pindah ke lokasi kedua dan terakhir stabilnya itu di tempat ini. Dan nama usaha ini adalah tahu petis BWI, di mana produknya adalah tahu petis dan tahu gejrot. Memang sekarang masih mempunyai satu cabang dan mempunyai harapan untuk berkembang lagi. Barangkali usaha ini bisa berkembang lagi. Rencananya ataupun harapan itu bakalan nambah cabang per cabang nantinya, hingga bisa memberikan sebuah lapangan usaha ataupun lapangan kerja melalui franchising ataupun membuka lowongan pekerjaan nantinya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun sharing mengenai ide usaha yang cocok ataupun kerjaan yang cocok dengan ibu rumah tangga, para mahasiswa ataupun para karyawan, di mana usaha ataupun kerjaan ini sangat tidak mengganggu terhadap kerjaan-kerjaan utamanya, terutamanya ibu rumah tangga ataupun seorang mahasiswa dan bahkan seorang pekerja karyawan swasta ataupun karyawan BUMN, di mana kerjaannya itu sangat simpel dan tidak memerlukan banyak modal karena memang tanpa modal, yaitu usahanya menjadi afiliator ataupun menjadi promotor dari bisnis yang berkembang baik di Shopee ataupun di TikTok, di mana dua perusahaan tersebut ada marketplace-nya, di mana membuka ruang untuk kita semua yang barangkali mau join sebagai affiliate, di mana kerjaannya itu ya sangat-sangat tidak membutuhkan modal, cukup keterampilan yang bisa dikatakan kalau saat ini adalah konten kreator yang menghasilkan demikian. Kenapa saya bilang gitu? Karena sistem afiliator itu merupakan promotor dari sebuah perdagangan baik di TikTok ataupun di Shopee, karena basisnya itu ya menjualkan, mempromosikan sebuah produk tersebut, di mana kalau produk tersebut terjual, setiap produknya bakalan mendapatkan komisi. Dan memang ini tanpa modal secara uang. Namun faktanya ataupun di lapangan yang sudah menjalani, ada teman-teman saya yang sudah menjalani di bidang itu, bisa dikatakan menurut saya sebagai usaha sampingan, sebagai kerjaan sampingan, dengan mendapatkan penghasilan hampir setiap hari 200-300 itu sepertinya bukan cuma kerjaan sampingan ya, bahkan kerjaan utamanya itu melebihi dari pendapatan yang dimaksud kerjaan samping, yang awalnya kerjaan sampingan ini. Bisa dibayangkan kalau setiap hari komisi bersihnya yang diterima itu hampir 200.000 ataupun 300.000. Kemudian dikalikan 1 bulan, itu kalau 300.000 hampir 9 jutaan. Dimana misalkan karyawan swasta itu rata-rata kan di angka UMR, kalau di Malang sendiri itu 3.300.000-an, masih belum dipotong bensin, transport, dan lain-lain ya. Kalau memang stabil menjadi affiliate ini, menjadi promotor dari sebuah marketplace, toko per toko yang ada di di Shopee ataupun di TikTok ini ya, kenapa tidak gitu. Artinya meskipun tanda kutip dibilang awalnya itu kerjaan sampingan, namun penghasilannya itu jauh lebih besar kalau bisa konsisten. Karena ya itu tadi ya, kalau misalkan mendapatkan rata-rata 200-300 ribu setiap hari komisi bersihnya, bisa dipastikan 1 bulan itu sudah melebihi gaji dari
karyawan yang bergaji UMR tersebut gitu. Bahkan bisa-bisa kalau usaha ini berkembang dan sudah menemukan rule, sudah menemukan celah, nantinya itu bakalan mikirnya ya ngapain kerja di sini ya, ya mending ya fokus di sini aja. Itu untuk karyawan. Kemudian untuk ibu rumah tangga, kabar bagusnya usaha ataupun kerjaan ini ya memang tidak memerlukan banyak modal dan tidak sangat ketergantungan terhadap modal usaha mungkin ataupun tenaga yang harus keluar gitu ya, nggak harus ya, karena afiliator ini usaha yang bisa dikerjakan melalui handphone, melalui HP ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Daripada lo kan lumayan daripada TikTokan, mungkin daripada main HP, Instagraman, mungkin ya ada baiknya barangkali mau nyoba usaha ini. Dan siapa tahu rezekinya juga sama dengan seperti teman saya yang sekarang sudah stabil di angka 200.000 sampai 300.000 setiap harinya. Itu bersih komisi yang diterima. Mungkin kalau penjualan itu bisa sudah menjualkan barangnya orang itu sudah jutaan-jutaan, akhirnya komisinya dapat segitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya, kalau yang saya dengar dari teman saya, itu sistemnya ada dua. Promonya itu melalui live streaming, dan yang pertama itu melakukan mengepost salah satu produk, kemudian dicantumkan linknya market tersebut. Kemudian kalau ada orang yang menonton di videonya teman-teman atau di gambarnya teman-teman, kemudian mengklik lalu membeli, lalu komisi tersebut milik teman-teman. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Kalaupun juga live, sistemnya juga seperti itu. Artinya pada saat di live itu mempromosikan salah satu produk yang sudah bekerja sama teman-teman. Kemudian pada saat ada yang beli, langsung otomatis mempunyai komisi setiap transaksi yang masuk tersebut. Kenapa? Karena memang sistem kerjanya begitu. Jadi berbahagialah kalau teman-teman itu memang fasihnya di HP, fasihnya di sosial media, dan fasihnya mungkin memang di peronlinean. Itu ada kabar baiknya, sangat cocok dengan usaha ataupun kerjaan ini. Karena ya memang mau gak mau kerjaan ini wajib dan harus dilakukan minimal dari HP. Kalau mempunyai laptop ya silakan, tapi ya minimalnya dari HP. Tidak bisa dikerjakan secara konvensional karena ini sudah basisnya online. Apa saja produknya? Yaitu banyak, salah satu semua produk yang ada di TikTok, semua produk yang ada di Shopee itu bisa diafiliatkan ataupun dipromosikan oleh teman-teman dengan ketentuan yang mungkin ada tutorial lain yang mungkin cara pendaftarannya dan lain-lain. Dan sangat tidak kalau menjadi ibu rumah tangga yang lebih produktif, kalau menjadi ibu rumah tangga yang ada tambahan seperti akan juga lebih enak ya. Kalaupun ya minimal ya kalau kerjaan suaminya mungkin tidak lancar, barangkali dibantu dengan kerjaan-kerjaan seperti ini, usaha-usaha seperti ini, mungkin rezekinya itu dititipkan sama istrinya begitu. Jadi barangkali ada kesusahan beli popok dan lain-lain, itu ya kalau ada penghasilan sendiri dan itu sifatnya hanya online ya kenapa tidak demikian. Dan ini ya namanya komisi dan sifat kerjaannya itu ya bisa dipastikan ya sangat halal, karena ya ini membantu mempromosikan, menjual sebuah produk, kemudian kalau ada orang yang beli, kemudian kita dapat produk dari barang yang sudah terjual ataupun per transaksi tersebut. Jadi sistemnya seperti itu aja. Kalau konvensional mungkin gini, saya punya perusahaan mobil bekas katakanlah gitu. Kemudian
Saya ngajak Anda tak jadikan promotor ya, tolong sebarkan kalau ada mobil spek seperti ini, harganya seperti ini, kemudian kalau ada orang yang beli barangnya dari saya, kalau ada orang yang beli melalui kamu, nanti kamu dapat komisi setiap perjalanan. Konvensionalnya seperti itu. Namun ini di online kan demikian. Kenapa? Karena sekarang sudah zamannya online. Sudah hampir semua lini bisnis, hampir semua segmen usaha, mau gak mau sekarang sudah basisnya itu ya mengarahnya ke online, walaupun ada beberapa yang memang masih tetap mempertahankan konvensional. Contohnya mungkin di pasar itu kan masih konvensional, artinya harus datang langsung kemudian membeli langsung. Nah, kalau ibaratnya TikTok ini merupakan sebuah pasar ataupun Shopee ini merupakan pasar ya, jadi tidak tidak kalah bersaing, ataupun usaha ini sampai saat ini ya berkembang pesat dan masih sangat menjanjikan untuk mungkin dijadikan lompatan ataupun barangkali mau dijadikan fokus demikian, karena usaha ataupun kerjaan kalau lebih fokus itu bakalan hasilnya lebih maksimal. Kemudian kalau ibu rumah tangga sudah selesai, dan yang terakhir itu adalah bagi perantauan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kuliahnya itu mungkin cuma sampai siang aja, dari pagi sampai siang aja, dan selebihnya ngerjain tugas, kemudian gak ada kegiatan. Ada baiknya kalau teman-teman tertarik untuk menjadi afiliator ataupun mempromosikan sebuah produk yang ada di marketplace yang saya sebutkan tadi. Dengan ketentuan ya gimana caranya ngatur waktunya supaya tidak mengganggu ke aktivitas utamanya teman-teman. Kalau yang bekerja di sebuah karyawan ataupun karyawan swasta, bahkan karyawan BUMN, itu silakan aja. Yang penting jangan mengganggu gitu, karena ini sifatnya online demikian. Kalau ngepost itu kayak kan sebelum berangkat kerja ataupun sebelum berangkat kuliah, atau selesai urusan ibu rumah tangganya, baik mandiin anak, ngasih maem anak, dan lain-lain, setelah itu baru kerjakan ini. Dan intinya jangan sampai mengganggu aktivitas utamanya teman-teman kalau masih belum menguntungkan secara banyak. Tapi kalau sudah mempunyai ataupun yang order itu sudah banyak dan menghasilkan cuan lebih banyak ataupun menghasilkan uang sangat banyak, ya apa boleh tidak. Kemudian sistemnya itu diprofesionalkan, artinya dibikin sebuah manajemen dan lain-lain supaya lebih maksimal lagi cara kontennya, cara bikin dan lain-lain. Untuk tutorial terkait dengan cara ngeposting, cara edit, kemudian cara mendaftar dan lain-lain, sudah banyak yang memberikan informasi ataupun tutorial di channel-channel lain. Namun terkhusus saya informasikan ini membagikan sebuah informasi bahwa ada kerjaan ataupun usaha sampingan yang sangat tidak mengganggu ke kerjaan utamanya demikian, dan dimana masih sangat menguntungkan, iya, masih sangat menjanjikan, iya, karena ini basisnya online. Kemudian ya selain afiliator ada juga ya mungkin kalau ada ketertarikan ini basisnya online dan juga tidak terikat, yaitu menjadi ojek online, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ada Gojek dan lain-lain. Dan ini masih sangat menjanjikan dan sangat cocok kalau buat para yang tenaganya itu tidak terlalu banyak, ataupun cara karyawan swasta, ataupun bagi mahasiswa, atau bahkan bukan sedikit sekarang banyak ojol-ojol yang ibu rumah tangga itu juga sangat peka sekarang, artinya memanfaatkan peluang ini gitu. Jadi tidak sedikit sekarang ojek online yang drivernya itu ibu-ibu ya, karena ya
di bisnis ini masih sangat menjanjikan. Meskipun faktanya sekarang itu tidak gampang, artinya mungkin tidak seperti bermunculannya market ataupun ojek mulai awal-awal gitu. Jadi ya sekarang kan sudah berjalan hampir berapa tahun, hampir 5 tahunan lebih kan. Jadi mungkin ya persaingannya juga sangat ketat gitu. Namun kalau untuk afiliator ini, kalau untuk ojek online memang sangat ketat karena drivernya banyak ya. Pengunjungnya ya mungkin bisa dikatakan ya unda-undi 50% 50% gitu. Akhirnya saingannya untuk mendapatkan orderan itu juga sangat harus berlomba-lomba. Beda dengan afiliator ini. Kalau afiliator ini meski bukan sedikit yang mau mendaftar, tapi ya sebelum teman-temanmu sukses karena ini, maka dahuluilah kamu yang harus membangun ataupun membuat kerjaan ataupun usaha sampingan ini. Toh kan ini kan namanya sampingan, artinya tidak terbatas pada waktu ataupun ya semaunya teman-teman. Kalau memang sudah terbukti berhasil ya baru difokuskan gitu. Kalau masih karena saya ada kerjaannya itu sangat malam, ya udah berarti belum bisa tapi ya kalau kayak ibu-ibu ya sudah nggak ada kerjaan, alangkah lebih baiknya ya langsung baik posting dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, kalau ini memang berkembang ya segera difokuskan, karena ya semua pekerjaan kalau hanya nyoba-nyoba dan tidak fokus itu biasanya hasilnya juga tidak maksimal. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang sekiranya ini sudah berpotensi untuk berkembang lebih pesat ya harus difokuskan gitu. Supaya apa ya? Karena sifatnya online itu ya sangat ketergantungan. Sekali ini ngangkat kemudian tidak dirawat, demikian akhirnya jatuh lagi, membangun lagi akunnya itu ya sangat sulit gitu. Jadi padahal sudah berpotensi untuk sepertinya ini berpeluang tinggi ya langsung dikonsistenkan aja. Memang ilmu konsisten itu sangat tidak mudah karena apapun pekerjaannya yang paling susah itu adalah konsistennya. Memulainya itu sangat gampang, konsistennya yang sangat sulit. Walaupun faktanya itu semua pekerjaan, apalagi afiliator ini tidak sangat dekat dengan rasa malas, sangat dekat dengan bosan, jenuh dan lain-lain, sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Namun kalau teman-teman yakin dan fokus, insya Allah hasilnya bakalan meledak dan bakalan maksimal. Memang kalau awal-awalnya itu ya yang namanya jangankan mempromosikan usahanya orang lain, ini kan produknya orang lain ya. Membangun sebuah brandnya kita sendiri aja itu belum tentu langsung baru buka kemudian laku keras, itu tidak mungkin. Jadi harus melalui beberapa tahap dan proses dulu, dirawat, kemudian tetap konsisten, terima masukan. Kalau ada yang harus diubah ataupun diinovasi itu selalu upgrade, demikian. Karena ini basisnya online, artinya nggak boleh setengah-setengah. Yang pertama itu yang selain teman-teman sudah muncul rasa ingin berbisnis, rasa ingin bekerja secara sampingan menjadi afiliator ini, adalah konsisten. Itu tadi sangat penting. Pada saat teman-teman sudah mulai lelah, pada saat teman-teman sudah mulai capek, dan pada saat teman-teman sudah mulai tidak bergairah untuk meneruskan, memposting, mempromosikan, dan disitulah teman-teman bakalan kelewat dari teman-temannya yang sudah konsisten. Jadi peran yang sangat penting itu selain teman-teman mempunyai rasa mau, yaitu konsisten ini. Wajib hukumnya teman-teman itu tidak boleh lengah sama sekali. Bukan soal ketergantungan sama usaha ataupun kerja ini sehingga prioritas yang lain kemudian dikesampingkan, ya juga jangan. Namun untuk
menjadi sukses itu ya banyak yang bisa dicontoh itu. Salah satunya ya karena disiplin itu tadi. Karena ya kerjaan ataupun usaha samping, apalagi usaha sampingan, kerjaan sampingan gitu ya. Usaha yang seperti saya aja, sekarang usaha rombongan, buka tahu petis itu ya perjalanannya sampai 2 tahun itu bukan eh, pengalaman ataupun bukan perjalanan yang sangat mudah. Saya bisa katakan ya perjalanan yang cukup melelahkan dan banyak cerita di sana. Kenapa? Karena membuka usaha yang namanya pengen mendapatkan penghasilan dengan cara berdagang, itu ya tujuannya gimana caranya usaha itu berhasil, gimana caranya berkembang ya. Memang pada saat penjualan tinggi di hari-hari tertentu itu menimbulkan rasa semangat. Tapi berbisnis, berdagang itu tidak selalu ritmenya seperti itu. Artinya tidak laku keras, nggak seperti itu. Pasti ada turunnya, ya pasti ada naiknya, demikian. Cuma kalau ada yang nanya apakah siap pada saat sukses, ya semua orang ya siap. Tapi pertanyaannya kalau dibalik apakah siap pada saat mungkin tidak sukses ataupun masih belum berkembang dan penjualan sepi. Nah disitulah mental yang berbicara. Kenapa saya bilang mental yang berbicara? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan pada saat di posisi itu adalah keteguhan, kesungguhan, komitmen dari teman-teman untuk menjalani sebuah proses, baik itu membuka usaha, baik yang menjadi karyawan, yang menjadi kerjaan sampingan ini ataupun usaha sampingan ini, itu kuncinya juga ataupun perjalanannya pada saat ketemu dengan kejenuhan, pada saat ketemu dengan sepi, pada saat penjualan sepi dan rasa bosan dan rasa capek, tidak ada hasil, itu pasti ada. Disitulah mental yang berbicara. Artinya walaupun saya ngomong seperti ini ya belum tentu saya bisa melaksanakan konsistensi dan mental yang bagus itu berbicara. Tidak bisa dikatakan ataupun dibicarakan sekarang karena saya sekarang lagi sedang menjalanin itu. Jadi ya kalau mau tahu jawabannya ya tunggu 15 tahun yang akan datang. Apakah saya akan tetap bersikukuh ataupun usaha saya ini masih berjalan di 15 tahun yang akan datang. Kenapa saya bilang 15 tahun? Banyak fenomenanya, banyak usaha yang berjalan cuma 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setelah itu ganti usaha itu banyak. Tapi sangat jarang usaha yang bisa melalui perjalanan di atas 15 tahun tersebut. Dan kalau sudah bisa menjalani konsisten tetap 15 tahun itu usahanya sudah berhasil. Menurut saya ukurannya 15 tahun. Kayak contohnya KFC dan lain-lain itu umurnya berapa? Mulainya gimana? Dan lainnya brand-brand besar yang masih bertahan sampai hari ini. Mulainya ataupun lika-likunya itu sangat sulit. Jadi apalagi saya yang baru bangun usaha, merintis usaha, atau baru teman-teman yang baru mempunyai ide ataupun yang mempunyai keinginan untuk berbisnis, usaha sampingan, kerjaan sampingan sebagai afiliator, di mana baru mulai aja sudah kiyau. Itu mental yang berbicara. Kemudian tak kalah penting selain setelah teman-teman itu menjalaninya konsisten dan mental itu tadi, lagi-lagi semuanya ngomong mental ini perjalanan gitu. Artinya memang tidak bisa dihitung 1 hari 2 hari, dan usaha itu ataupun kerjaan itu kadang sangat tidak ada di teori-teori sekolahan perkampusan itu tidak ada. Namun kadang kita selalu menemukan ide-ide ataupun teori-teori yang terbaru
yang dimana itu mungkin belum dibahas oleh dunia pendidikan ataupun di dunia perkampusan begitu. Karena membangun sebuah usaha itu tidak ada kampusnya teman-teman. Ada mentor gak ada. Balik ke mentornya adalah diri kita sendiri. Mentornya adalah diri masing-masing. Kalau menurut saya itu. Jadi yang harus kuat itu bukan karena gurunya yang bagus ataupun sekolah di mana, kerja di mana, tapi seberapa besar mentalmu berbicara. Itu saja video kali ini, mudah-mudahan membangkitkan semangat untuk melakukan ataupun berkarya, melakukan hal-hal yang terbaik. Semoga sukses apapun keinginannya dan sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.